saya Julian dan teman saya ada Sahnas dan Gumelar. Kami ingin mempresentasikan mengenai tentang PPH pasal 22. Selamat menonton. Pengantar PPH pasal 22. PPH pasal 22 adalah pemotongan atau pemungutan pajak atas peredaran barang tertentu, khususnya impor, penjualan barang mewah, dan transaksi yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya yaitu mengamankan penerimaan negara sejak sumber transaksi dan mempermudah pengawasan arus barang bernilai tinggi. Fokus presentasinya yaitu pada konsep, pihak terkait, tarif, mekanisme, pengecualian, sanksi, dan contoh perhitungan. Dasar hukum PPH pasal 22. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPH pasal 22 berakar pada Undang-Undang PPH sebagai ketentuan pengenaan dan pemungutan pajak. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan menentukan tarif, objek, dan mekanisme pemungutan untuk berbagai jenis transaksi. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, petunjuk teknis pelaksanaan, kode pemungut, dan tata cara pelaporan. Objek PPH pasal 22. Yang pertama, impor barang, pungutan di tempat masuk barang. Yang kedua, penjualan barang mewah atau merek tertentu kendaraan mewah. Yang ketiga, transaksi tertentu oleh bendahara pemerintah seperti pembelian barang atau jasa. Yang keempat, perdagangan hasil tambang atau komoditas yang ditetapkan. Pada intinya, fokus pada aliran barang bernilai dan transaksi yang mudah diawasi. Selanjutnya itu kita membahas tentang pihak-pihak yang wajib memungut atau memotong PPH pasal 22. Yang pertama itu pengusaha atau penjual tertentu. Pengusaha atau badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah wajib memungut PPH pasal 22 atas transaksi penjualan barang tertentu. Pungutan dilakukan pada saat terjadi penjualan atau saat pembayaran terima dari pembeli. Contoh pihak yang ditunjuk yaitu yang pertama industri semen, yang kedua industri rokok, yang ketiga industri baja, yang keempat industri otomotif, yang kelima industri kertas, yang keenam produsen atau importir bahan bakar minyak seperti BBM, gas, dan pelumas. Tujuan pemungutan ini sebagai pembayaran pajak di muka yang nantinya dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajak penghasilan tahunan pihak yang dipungut. Yang kedua, importir. Importir wajib membayar pajak PPH pasal 22, import atas barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Pemungutan biasanya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai bersamaan dengan penyelesaian kewajiban import. Saat terutang, ketika barang import masuk ke Indonesia dan dilakukan proses kepabeanan. Yang kedua, dasar pengenaan. Nilai import yaitu nilai barang ditambah bea masuk dan pemungutan lain yang terkait. Fungsinya itu sebagai pembayaran pendahuluan pajak penghasilan bagi importir yang dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Yang ketiga itu bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah pusat maupun daerah wajib memungut atau memotong pasal 22 saat melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Pihak yang termasuknya yaitu yang pertama, bendahara kementerian atau lembaga. Yang kedua, bendahara pemerintah daerah. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran KPA atau penjabat lain yang ditunjuk. Saat pemungutannya itu ketika pembayaran kepada rekanan atau penyediaan barang dilakukan. Contoh transaksinya yaitu pembelian alat tulis kantor, penggadaan komputer, pembelian kendaraan dinas, atau penggadaan perlengkapan kantor lainnya. Tujuan dari ini yaitu menjamin penerimaan pajak negara melalui pemungutan langsung pada saat pembayaran oleh instansi pemerintah. Selanjutnya itu kita mengenai tarif PPH pasal 22 import. Yang pertama, tarif umumnya berkisaran antara 2,5% sampai dengan 37,5% dari nilai import, tergantung jenis barang dan aturan khusus. Yang kedua,
Barang mewah, tarif lebih tinggi untuk kendaraan mewah dan barang konsumsi bernilai 4 sesuai PMK. Yang ketiga, transaksi pemerintah. Persentase pemotongan ditetapkan untuk jenis belanja tertentu, contohnya 1,5% sampai dengan 32,5%. Selanjutnya itu mekanisme pemungutan dan penyetoran. Yang pertama itu transaction, yaitu terjadi transaksi atau pembayaran. Yang kedua itu withholding, yaitu pajak dipotong atau dipungut dari transaksi tersebut. Yang ketiga deposit, yaitu pajak yang dipotong disetorkan ke kas negara. Yang keempat report, yaitu pemotongan dan penyetoran pajak dilaporkan ke otoritas pajak. Resit atau bukti pemotongan atau bukti penyetoran diterbitkan dan diberikan kepada pihak tertentu. Contoh pengecualian, yang pertama ada barang impor tertentu berdasarkan peraturan transaksi oleh pengusaha kecil yang dibebaskan, dan yang ketiga ada barang yang sudah dikenai PPh final pada langkah lain. Juga sanksi administrasi dan pidana. Yang pertama ada sanksi administratif, contohnya denda, bunga, dan kenaikan jumlah terutang bila penyetoran atau pelaporan terlambat atau tidak benar. Yang kedua ada sanksi pidana, contohnya jika ditemukan fraud atau pemalsuan bukti potong atau penggelapan pajak dapat berujung tuntutan pidana. Yang ketiga ada praktik pencegahan, dokumentasi lengkap, sistem kasbon yang baik, dan rekonsiliasi berskala mengurangi risiko sanksi. Berikutnya ada studi kasus, contoh perhitungan. Kasus impor A mengimpor barang senilai CIF USD 100.000. Aturan menetapkan tarif PPh 22 sebesar 2,5% atas nilai impor. Langkah yang pertama itu konversi dan dasar pengenaan. Konversi nilai CIF ke rupiah minimal 1.500.000.000. Langkah kedua hitung PPh 22. PPh 22 sama dengan 2,5% dikali 1.500.000 sama dengan 37.500.000. Pemungut memotong saat dokumen impor diproses. Langkah ketiga bukti potong dan pelaporan. Pemungut menerbitkan bukti potong, importir melaporkan dan dapat memperhitungkan sebagai kredit pajak bila berlaku. Kesimpulannya, intisari PPh pasal 22. Mekanisme pemungutan sumber, fokus pada impor dan barang mewah, tarif dan pengecualian bergantung regulasi. Terus ada rekomendasi praktis, selalu verifikasi PMK atau SE terbaru, simpan bukti potong, lakukan rekonsiliasi berskala.